Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah baik Ibu. Semangat belajar hari ini? Semangat banget. Sebelum kita memulai pembelajaran, ibu absen dulu. Khairul Nisa, Kalimatus Sadia, Ada Bu. Mafiza, Maulida Rahmah, Nurahmi Azkia, Irfaniati Nurul Aisyah, izin ke WC ya. Ahmad Niat Firdaus, Yufan Saliki, Muhammad Refan. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita cairin suasana dikit. Itu ada yang ibu kirim di grup, coba kalian buka. Tugasnya kayak bisa menilai Mahfiza gimana orangnya. Misalnya Riyad menilai Agus gimana orangnya. Siapa yang mau duluan? Berdua. Siapa yang mau duluan? Boleh? Ayo, Erva sama Mamau. Menurut Erva, Mamau itu orangnya kayak gimana? Semuanya. Wah, cantik. Takut. Itu ada yang kirim di grup. Lanjut. Siapa yang mau lanjut? Mahfiza sama Saliki. Gimana, Mas? Oh, bentar. Mamau belum. Menurut Mamau, Erva orangnya kayak gimana? Semuanya yang tanpa ada yang juga. Berarti Erva Semuanya Ganteng. tak ada tak. semuanya kan? Iya, Irfa ganteng. Menurut Mahfiza, Saliki tipe cowok yang kayak gimana? 1 sampai 5. Semuanya boleh. 5. Pintar lucu. Kalau menurut Saliki, Mahfiza tipe cewek yang kayak gimana sifatnya? Pilih 1 sampai Ini 5. juga perasaan tuh. Soalnya 1, 2, 3, 4, 5 itu. Atau mau buat sendiri? Oh, iya. Ini Pak. Berdaan nomor berapa? 1 sampai 5. Paling 7 nomor Coba berapa? lihat. Mbak bisa bau. 7 aja. Aja. Atau cantik lucu. Ya buru. Mau jangan selanjutnya Atus sama Riyad. Menurut Riyad, Atus tipe pacar yang kayak gimana? Pacar. Ibu tahu nggak, Bu? Tahu dong, ibu pernah lihat mereka bongkar gacuan. Oke, gimana? Ibu saurangan Ibu apa laki ibu? Lanjut. Tipe cewek yang kayak gimana? Apa Pernah. kamu? Aku tak pernah. Aku bongkar. Kalau menurut Atus, Riyad tipe pacar yang kayak gimana? Tipe cowok yang kayak gimana? 1, 3, 5. Bisa disebutin? Ganteng humoris, ganteng kalem, pintar lucu. Kenapa nomor 4 gak dipilih? Nomor apa? Berarti Ganteng tuh berarti kan bosan dipandang. Ya udah Ini deh. mah
mengartikulasi akan sendiri. Kita mampus sebenarnya kita mampu gitu. Selanjutnya Nisa sama Aan. Menurut Nisa, Aan tipe teman cowok yang kayak gimana? 2/5. Tampan cool sama bintang lucu. Emang iya, Aan? Kada, Aan emang cool. Kalau menurut Aan, dia bisa. Maaf, Pina kayak Pina bukan kayak Pina. 4. Cantik pendiam. Cantik pendiam. Ibu setuju. Ya, berarti iya sendiri. Dia bisa pilih mau sama teman yang mana. Sama ibu. Non kameramen dia. Kalau menurut ibu, ya itu tipe imut, menggemaskan, rajin menabung. Style. Kalau menurut dia, ibu tipe yang kayak gimana? Manis. Gimana, udah semangat? Semangat. Hari ini materi pembelajaran kita adalah kelihatan nggak fotonya? Kelihatan. Di sini ada yang nebak? Bisa orang salib. Orang salib. Good job. Udah melihat. Di sini ada yang tahu apa itu perang salib? Kalau mengalami Mikir loh. Perang antara Islam dan orang Kristen. Bentar, satu-satu ya. Perang antara orang Kristen dan orang Islam. Oke, betul. Apa tadi? Oh, pakai pedang. Pedang padang, masih padang. Ada salibnya. Terus pertumpahan darah antara manusia. Ada lagi yang tahu? Ada salibnya. Betul. Karena namanya perang salib. Iya. Menurut kalian perang salib itu perang kecil atau perang besar atau perang yang bagaimana? Besar. Besar. Yang lain? Perang besar. Besar. Kenal. Good job anak-anak ibu. Oke. Kalau misalkan kalian menjadi pemimpin sebuah perang, apa yang bakal kalian lakuin buat melindungi rakyat kalian? Ibu bilang ya. Atau ada. Ibu apa ngarepnya? Berkontribusi dalam perang. Bagus. Mama? Aman orang jadi pemimpin. Kayak jadi ketuanya. Ulun tuh harus menjaga anak-anak gua. Ulun harus kayak pemimpin. Jadi habis itu, jadi anak-anak kita ini kiri. Harus menjaga Iya, anak harus buah. menjaga. Ulun sebagai pemimpin harus menjaga anak. Good job. Mah bisa. Kalau harus sedikit yang mahal. Kalau Irfa? Ya baik. Iya kan kamu ketuanya. Oke, kalau Riyad, kalau misalkan kamu jadi pemimpin sebuah perang, Saya kira apa yang bakal kamu lakukan buat melindungi rakyat-rakyat? kita perang dulu. Bola strategi perang. Seandainya menang, alhamdulillah. Misalnya ada menang, misalnya ada menang kita apa ya? Apa tuh artinya? Ada bapak kayak anak buah matian. Kata bapak lah, takdir sudah lah, takdir. Iya.
Kalau budak ya teh. Saya kira aman anu rakyat kan. Jangan lagi. bukan yang berbilang memang. Kalau di Lombok itu Itu. yang nanya kali yang nanya siapa orang itu model Duel. ya kalau AA Banyak kan? kenapa anda ada orang perhatian boy bilang berdiri di semua Aman. kalau misalkan Aan jadi pemimpin sebuah perang apa yang bakal Aan lakuin buat melindungi rakyat Evakuasi. belum mulai sebenarnya belum mulai lah ini tapi evakuasi Berarti panggari kan. Enak banget. Ih. Ada 74 orang. Berpasukan. boleh Evakuasi terlebih dahulu. Ibu terima semua jawaban kalian. Oke lanjut, Saliki. Beri migi we. MBG apa? MBG diberi makanan gitu ya teh. Jadi laju ubah. Jadi kada tadas menu parang. Budayanya aja. Siapa yang belum? Iya, Ya. Ya, kalau jadi Muna dan tidur. kalau jadi tukang iwak. Oke, kamu Kia apa? Apa? Apa dia? Apa? Nah, kalau berantakan mau berdiri loh, nahan gue bikin gitu. Kalau misalkan Kia jadi pemimpin sebuah perang, misalkan Melawan sampai mati. sampai titik darah penghabisan. Wah, wah. Siapa lagi yang dulu? Misalnya dua lagi yang dulu. Harus semua. Bisa. Kalau bisa. Jangan ditekan. Mendingan. Pilih kasih. Oke. Semangat hari ini. Semangat. Walaupun mati lampu, tetap semangat. Iya. Namanya boleh. Anak goreng ya. Jadi kan. Oke, di sini Ibu bakal menjelaskan tentang perang salib secara singkat. Jadi tolong didengarkan. Jadi perang salib adalah perang antara umat Islam dengan tentara Kristen dari Eropa yang memperebutkan kota Yerusalem. Kota ini dianggap suci oleh kedua pihak sehingga menjadi pusat konflik. Oke, bertanya. Tentara salib tadi perang antara siapa? Oke, jawab. Ya. Perang antara siapa dengan siapa? Antara Islam dan Kristen. Betul. Tapi lebih spesifiknya umat Islam dengan tentara Kristen dari Oke, pada saat itu kondisi umat Islam sedang terpecah dan lemah sehingga tentara salib berhasil menguasai Yerusalem. Kemudian muncullah seorang pemimpin muslim yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang cerdas, berani dan memiliki akhlak yang baik. Oke, bertanya. Apa saja sifat Salahuddin Al-Ayyubi tadi? Berani, bijaksana, bertanggung jawab. Apa lagi, Bu? Oke. Berani, bertanggung jawab, berwibawa, cerdas, cermat, berakhlak mulia, bijaksana, sempurna. Oke, setelah kemunculannya, Salahuddin Al-Ayyubi berusaha menyatukan wilayah umat Islam seperti Mesir dan Suriah agar kekuatan umat Islam kembali utuh. Lalu beliau memimpin pasukan untuk melawan tentara salib. Jadi tadi Salahuddin Al-Ayyubi berusaha menyatukan wilayah apa saja? Dia
Nah, fenomena hari perang mulai. Wilayah ya, tolong diperhatikan lagi ya. Oke, Bu. Master Refan, Salahuddin Al-Ayyubi berusaha menyatukan wilayah apa saja? Ada dua yang ibu sebutkan. Nah, sama Pak Bari dulu. yang paling takut cuma Konstantinopel aja. Yerusalem. Jadi kalau ada yang tahu? Mesir, Luna, Korea. Ya, Surya, iya. apa? Good. Ya. Aha. Oke, selanjutnya, lalu puncak perangnya terjadi pada tahun 1187 Masehi ketika Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengalahkan tentara Saleh dan merebut kembali kota Yerusalem. Oke? Saliki, tahun berapa tadi puncak perangnya? 1187. Oke. Kayaknya kalian semua Tidak tahu. sudah sangat mendengar. Oke, selanjutnya. Namun hebatnya Salahuddin Al-Ayyubi, meskipun beliau seorang panglima perang, namun beliau tetap menunjukkan sikap yang baik ya tenang. Beliau tidak membalas dendam, bahkan beliau memaafkan musuh dan memperlakukan mereka dengan baik. Jadi Buan Pian, ingatlah apa tadi perang salib. Nah, sampai sini aja gue menjelaskan. Maksud ibu bertanya penjelasan awal itu tadi, ingatlah masih Buan Pian. Ayyubi memiliki sifat yang mulia berakhlak. Habis itu menyatukan dua daerah, yaitu Mesir dan apa tadi? Suriah. Oke, nama Puncaknya peperangan pada tahun 1187. Tapi inti dari arti perang salib tadi apa? Perebutan wilayah. Perang. Sifat yang Perang. dimiliki oleh perang. Apa? Salahuddin Al-Ayyubi. Apa kata Halimatus? Sikap yang dimiliki oleh Salahuddin Al-Ayyubi dalam memimpin perang. Boleh. Jadi kalian paham nggak penjelasan ibu yang singkat padat tadi tentang perang salib? Insyaallah. Aman tadi. Insyaallah paham. Jujur bojor. Kalau kalian ingat, nyaman ibu jelaskan ulang 10 kali. Boleh? Boleh. Sampai beliau. Enter. Oke, karena ibu sudah selesai menjelaskan secara singkat, jadi kalian ibu suruh mencari sendiri materi secara lengkap. Ibu bagi 4 kelompok. Apa? 4. Pas saya 2. Ada satu kelompok yang bertiga, sisanya berdua. Ini bertiga nih, Mas. Tas. Pas saya berdua, kadang mau terpisahkan. Kita rebut. Oke, dapat ya ini yang lubang bertanya pertama Elva, Nisa, sama Mafiza. Ayo tiga. Mencari biografi dan kepribadian Salahuddin Al-Ayyubi. Kita rebut ya. Biografi dan kepribadian Salahuddin Al-Ayyubi. Lanjut kelompok 2, Siapa kan waktu itu? Maulida sama Tia Imut. Latar belakang terjadinya perang salib. Latar belakang terjadinya perang
Sekalian, strategi Salahuddin Al-Ayyubi dalam menghadapi tentara Salim. Strategi Salahuddin Al-Ayyubi dalam menghadapi tentara Salim. Oke, kelompok terakhir, kelompok keempat, Saliki dengan Ref'an. Keberhasilan merebut Yerusalem. Keberhasilan merebut Yerusalem. Ada yang belum selesai nulis judulnya? Ini menjawab dahulu. Jadi tugasnya kalian cuman cari penjelasan secara lengkap, lalu dipresentasikan. Gak usah dicatat di HP kalian. Sudah Bu. Sudah sabar dulu. Kawan yang lain. Santai. Ada kelompok yang belum kah? Sudah semua kah? Nanti kita mulai dari kelompok satu ya. Yang satu silakan Eva, Nisa sama maju di sini ya. Ayo. Maju. Oke, tolong diperhatikan kelompok lain. Kelompok pertama akan menjelaskan tentang biografi dan kepribadian Salahuddin Al-Ayyubi. Silahkan mulai. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang biografi dan kepribadian Salahuddin Al-Ayyubi. Langsung saja. Salahuddin Al-Ayyubi atau dikenal juga sebagai Saladin adalah seorang panglima perang, negarawan dan pendiri dinasti Ayyubiyah. Ia lahir di Tirkit, sekarang tuh namanya jadi Irak, dari keluarga Kurdi. Setelah mengabdi kepada penguasa Nuruddin Jangki, ia kemudian menjadi penguasa Mesir dan Suriah serta berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Islam. Jadi kepribadiannya yang pertama religius dan bertakwa. Jadi beliau ini yang dikenal tuh dia rajin beribadah, mencintai Al-Quran dan berusaha menjalankan ajaran Islam dengan betul. Yang kedua, adil. Jadi beliau ini adil dalam memimpin. Dia memperlakukan rakyat dan bawahannya dengan adil tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, dermawan. Beliau ini sering menyedekahkan hartanya kepada fakir miskin. Bahkan ketika wafat, harta pribadinya hampir habis karena banyak disumbangkan kepada masyarakat. Kelompok lain tolong perhatikan. Yang keempat itu beliau juga pemaaf dan penyayang. Ia tidak melakukan pembantaian besar terhadap penduduk sebagaimana yang pernah terjadi saat tentara Salib merebut kota tersebut. Yang kelima, beliau juga pemberani dan cerdas. Beliau merupakan ahli strategi perang yang mampu menyatukan kekuatan kaum muslim dan memenangkan berbagai pertempuran penting. Yang keenam, beliau juga bersifat rendah hati. Meskipun menjadi seorang sultan besar, ia hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam kemewahan. Jadi begitu penjelasan dari kami kelompok 1 tentang biografi dan kepribadian Salahuddin Al-Ayyubi. ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang latar belakang Latar belakang terjadinya perang salib.
Jadi perang salib itu terjadi karena adanya perpaduan faktor agama, politik, ekonomi, dan sosial. Dari sisi agama, umat Kristen Eropa ingin merebut kembali kota suci Yerusalem yang saat itu berada di bawah kekuasaan umat Islam. Selain itu, muncul laporan bahwa para peziarah Kristen mengalami kesulitan saat berziarah ke Yerusalem sehingga memicu keinginan untuk melakukan perang. Dari sisi politik, Paus Urban II mengajak para penguasa dan kesatria Eropa untuk bersatu melawan kekuatan Islam. Ajakan ini disampaikan dalam Konsili Clermont dengan tujuan membantu kekaisaran Bizantium yang sedang terdesak oleh bangsa Turki Seljuk. Dari sisi ekonomi, banyak bangsawan dan pedagang Eropa berharap memperoleh wilayah baru, kekayaan, serta menguasai jalur perdagangan antara Eropa dan Asia. Sementara dari sisi sosial, perang salib dianggap sebagai kesempatan bagi kesatria untuk memperoleh kehormatan, pengampunan dosa menurut ajaran gereja saat itu, dan kehidupan yang lebih baik. Jadi kesimpulannya, Perang salib terjadi karena gabungan beberapa faktor, bukan hanya satu sebab. Ada alasan agama, karena umat Kristen ingin merebut kembali Yerusalem. Ada alasan politik, karena situasi kekuasaan di Eropa dan Timur Tengah. Serta ada alasan ekonomi, karena banyak orang yang berharap mendapat tanah, harta, dan keuntungan. Jadi perang salib merupakan perang besar yang dipicu oleh kepentingan agama, politik, ekonomi sekaligus. baik, sampai di situ saja penjelasan yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3, Alimatus dengan Riyad, dengan judul Strategi Salahuddin Al-Ayyubi dalam menghadapi tentara salib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin menjelaskan mengenai strategi yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dalam menghadapi tentara salib. Yang pertama itu yaitu menyatukan umat Islam ya, dari yang di daerah menggabungkan wilayah Mesir dan Suriah dan daerah sekitarnya agar umat Islam tidak terpecah. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi meyakini bahwa persatuan adalah kunci kemenangan. Jadi umat Islam itu digabung menjadi satu agar terjadi persatuan kekuatan. Yang kedua itu diplomasi dan membangun aliansi, yaitu menjalin kerjasama dengan para penguasa muslim untuk memperkuat kekuatan politik dan militer sebelum menghadapi tentara salib. Yang ketiga, memutus jalur logistik musuh, yaitu mengganggu jalur pasukan makanan, air, dan bantuan tentara salib sehingga kekuatan Wuhannya itu melemah sebelum pertempuran besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad dan Firdaus. Selanjutnya yang keempat, menggunakan taktik militer yang efektif, yaitu ia memanfaatkan pasukan kavaleri ringan, pemanah, dan taktik gerilya untuk melemahkan musuh sebelum melakukan serangan utama. Yang kelima, memanfaatkan kondisi medan. Dalam pertempuran Hattin, ia memilih lokasi yang menguntungkan dan membuat pasukan salib kelelahan serta kekurangan air, sehingga berhasil memenangkan pertempuran. Yang keenam, menjunjung etika perang. Setelah berhasil merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187, Salahuddin tidak melakukan pembantaian terhadap penduduk, tetapi memberi perlindungan dan kesempatan bagi banyak warga untuk meninggalkan kota dengan aman. Sikap ini membuatnya dihormati bahkan oleh kawannya. Jadi kesimpulannya, keberhasilan Salahuddin Al-Ayyubi tidak hanya karena kekuatan militernya, tetapi juga karena persatuan umat, strategi politik, kecerdasan taktik, dan akhlak yang baik dalam peperangan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Salah ilmu dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Atos dan Lia. Selanjutnya kelompok terakhir keberhasilan merebut Yerusalem. Silahkan saliti dengan Refan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami akan presentasikan tentang keberhasilan merebut Yerusalem yang dapat dikerjakan oleh saudara Depan. Jadi keberhasilan oleh Salahuddin Al-Ayyubi merebut Yerusalem itu pada tanggal 2 Oktober 1187 Masehi. Terjadi setelah ia berhasil menyatukan Mesir dan Syam serta menghancurkan perang salib dalam perang Hattin sehingga pertahanan kota menjadi lemah. Saat mengepung Yerusalem, Salahuddin memilih berunding dan menerima penyerahan kota tanpa pertumpahan darah besar, lalu menunjukkan sikap adil dengan membebaskan tawanan miskin secara cuma-cuma, menjamin keamanan warga Kristen, tidak masuk merusak gereja, dan membersihkan Masjidil Aqsa untuk dikembalikan fungsinya sebagai masjid. Keberhasilan ini disebabkan oleh persatuan umat Islam, strategi militer yang cermat, serta akhlak mulia Salahuddin yang membuat pembebasan itu dikenal sebagai Fathu Baitul Maqdis yang penuh toleransi. Berbeda dengan kebrutalan pasukan salib saat itu merebut kota pada tahun 1099 Masehi. Ya, mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, terima kasih anak-anak ibu sekalian karena sudah mengikuti pembelajaran kita dengan materi Salahuddin Al-Ayyubi dan perang salib dengan sangat baik. Mohon maaf jika ibu masih banyak kekurangan dan kelebihan. Mohon maaf apabila ibu agak pemarah sedikit. Oke, sekian dari ibu. Terima kasih semuanya. Oke, Sama-sama, Bu. Wassalamualaikum.